Oke. Halo, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Targeting itu sebenarnya hampir sama seperti segmentasi, Mbak Sundari. Jadi lebih ke arah target consumer, bukan maksudnya target gimana mereka tuh mendapatkan konsumen, bukan target ke depan tujuannya perusahaan, bukan. Kan kalau visi misi itu kan misalnya akan menjadi perusahaan skala internasional atau perusahaan yang berbasiskan customer satisfaction atau apa, bukan seperti itu. Jadi bukan visi misi, nggak masuk ke dalam targeting. Targeting di sini tuh lebih kepada target konsumernya tuh siapa, customernya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi Mbak Sundari? Ini sekarang kita belajar kegiatan belajar 1, konsep produk jasa ya. Produk, keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Kan bedanya kalau perusahaan biasa sama perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu kan yang dijual itu prosesnya, proses nilai yang akan diberikan kepada konsumen, itu kan kalau perusahaan jasa. Visi misi masuk di positioning. Kalau misalnya visinya itu bisa dijadikan sebagai jargon, kayak misalnya ya apa ya, kayak misalnya kalau di iklan-iklan kalau Yamaha itu semakin terdepan. Nah, itu termasuk positioning. Jadi maksudnya Yamaha itu menanamkan ke masyarakat bahwa Yamaha itu selalu ada di depan, maksudnya produknya itu selalu unggul dibandingkan yang lain. Nah, itu salah satu positioning itu seperti itu, Mbak. Jadi kalau cuman visi misi perusahaan tapi nggak diutarakan ke konsumen, itu nggak termasuk positioning. Kecuali kalau visi perusahaan apa, misalnya go globalization ya, go internasional, terus itu nanti dia bikin kayak, kalau misalnya bikin iklan nanti ditulis di situ, itu baru deskripsi. Ya sejenis deskripsi itu juga bukan deskripsi juga ya, gimana ya, kayak simbol perusahaan gitu loh. Lambang pun itu juga bisa jadi positioning. Jadi positioning tuh kayak kita menanamkan ke konsumen bahwa perusahaan kita itu seperti ini gitu loh, dan kita ini beda dari perusahaan lain, itu termasuk positioning. Jadi kan makanya kemarin ada pertanyaan yang konsep psikologis, itu termasuk positioning. Jadi tujuan positioning adalah kita mengarahkan pemikiran konsumen bahwa perusahaan kita itu seperti ini gitu loh. Itu positioning, itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, dengar suara saya nggak? Ini kayaknya lagi down nih. Nah, ini menurut Theodore Levitt, konsep total produk, potential product, expected product, generic atau core product, sama augmented product. Jadi produk itu ada jenis-jenisnya ya, seperti ini. Ada expected, potential, augmented, sama generic atau core. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau the core atau generic product itu jasa dasar dari suatu bisnis jasa. Jadi jasa intinya itu apa? Misalnya kita salon, ya jasa utama kita adalah memotong rambut pelanggan. Kalau expected produk inti bersama pertimbang keputusan pembelian minimal. Misalnya ada produk lain, expected product itu produk yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kalau ini inti, jadi tiga produk yang lain ini itu mengimbangi produk inti. Jadi
Pertama itu produk inti jasa. Kita buka modulnya ya biar lebih enak. Contohnya ada di sini nih. Nah, kalau di sini contohnya hotel. Kalau hotel kan jasa dasarnya adalah tempat tidur sama kamar. Kalau expected produknya, jadi kalau expected produk itu produk yang mengimbangi produk inti. Jadi kalau di hotel ini ada ruang tunggu yang nyaman atau lift yang bersih. Nah, kalau potong rambut tadi kan jasa utamanya adalah pemotongan rambut. Terus expected produknya, produk yang mengimbangi itu kayak misalnya tempat tunggunya itu bagus, terus ada kamar mandinya bagus. Jadi itu yang di sekitar jasa inti itu ada expected product namanya. Terus kalau augmented product itu area yang memungkinkan suatu produk diferensiasi terhadap yang lain. Misalnya kalau di sini ada contoh customer service, itu kan augmented produknya dari potong rambut. Tapi sekarang kalau saya kira kalau potong rambut nggak ada customer service ya. Kalau misalnya di hotel itu ada customer service, itu termasuk augmented product. Jadi produk lain yang membedakan dari produk inti, tapi masih dalam satu bisnis usaha. Kalau potensial produk, tampilan dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen. Nah, astagfirullah, connectionnya lost. Halo. Waalaikumsalam Mbak Seni, ya nggak apa-apa. Iya Mbak, soal kuisnya belum, nanti ya saya kirim, bentar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nurayati sama ya. Oke. Sudah saya tulis kayaknya Mbak Nurayati tadi. Tentang produk, ada yang mau ditanyakan? Jadi produk itu pertama ada produk inti, setelah itu ada produk-produk lain yang mengimbangi dari produk inti itu. Jadi kan kalau jasa itu lebih kepada satu kesatuan kan. Iya Mbak, maaf tadi connectionnya lost. Hari ini nggak ada kuis kan berdasarkan jadwal. Kita lihat jadwal kuis lagi tanggal berapa, saya lupa, nanti saya lihat kan. Oke, tentang produk ada yang mau ditanyakan? Maaf Mbak Seni, ini internetnya koneksinya nggak tahu dari kapanan itu suka tiba-tiba hilang. Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, kalau ini menurut Lovelock. Jadi kalau misalnya ada nama terus ada tahun, itu biasanya nama itu pengarang. Jadi orang kan selalu melakukan penelitian. Nanti mbak ini juga disuruh bikin skripsi nggak nanti waktu mau lulus? Buat kelulusan ada pembuatan skripsi atau enggak? Halo? Loh, satunya tidak, satunya ada atau enggak? Oh, harus bikin skripsi, Pak. Nah, kalau bikin skripsi nanti kan Mbak kan bikin penelitian. Nah, kalau sudah bikin penelitian, misalnya peraturan baru, oke, sip. Kalau bikin penelitian, misalnya nanti bisa dimasukin jurnal. Jurnal itu bukan jurnal akuntansi ya. Ini jurnal itu kayak kumpulan penelitian orang. Jadi beberapa banyak kumpulan penelitian dijadikan satu yang namanya jurnal. Nah, itu nanti biasanya nulisnya seperti ini. Jadi Lovelock tahun 2002, berarti penelitian oleh Lovelock, penelitiannya diterbitkan tahun 2002. Menurut dia, produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan. Ya, jadi ingat, produk inti itu selalu ditemani sama produk-produk lain, yaitu berupa produk tambahan. Oke. Kalau emang bikin skripsi dari sekarang bisa dipikirin Mbak, mau topiknya tentang apa. Jadi nanti